Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Truk remblong di Mimika dan menabrak pengendara motor. 2 orang tewas di lokasi. Perkosa wanita tunawicara di Manokwari, seorang pria Paruhbaya diringkus polisi. BMKG resmi cabut status waspada tsunami. Warga tetap diimbau waspada. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens kembali menangkap 1 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah Yahukimo. Pelaku diringkus di distrik Dekai tanpa perlawanan. Dari hasil pemeriksaan, Wanggol Sabolim mengakui bergabung dengan kelompok KKB sejak tahun 2022. Wanggol mengaku sebagai pelaku pembunuhan terhadap Pelaja Hari yang terjadi pada 30 Januari 2025. Tak hanya itu, pada 2 Mei 2025, bersama 2 rekannya Ben Sabolim dan Kasim Bisilak, Wanggol juga melakukan penyerangan terhadap Agustinus Lambi, seorang sopir mobil pengangkut galon air. Kejaksaan Tinggi Papua kembali mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi penjualan cadangan beras pemerintah yang merupakan beras bersubsidi untuk keperluan stabilitas harga pangan. Petugas menggeledah kantor Perum Bulog Kanwil Papua dan Papua Barat serta rumah mantan Kepala Cabang Pembantu Bulog Wamena di Kota Jayapura pada hari Senin. Dalam penggeledahan ini, petugas menyita 2 box besar barang bukti terkait kasus tersebut, seperti dokumen, laptop, dan 2 buku tabungan. Selain itu, petugas juga menyita uang tunai senilai 527 juta rupiah dari salah satu saksi berinisial RM yang merupakan mantan Kepala Cabang Bulog Wamena tahun 2022. Uang tersebut merupakan selisih hasil penjualan dari gudang ke mitra Bulog Wamena. Modus pegawai Bulog Wamena yaitu menjual beras tidak sesuai harga eceran yang ditetapkan pemerintah. Tukang ojek kembali menjadi korban penyerangan dari orang tak dikenal di Kabupaten Deiyai, Papua Tengah. Korban Aris Munandar pada hari Minggu sedang mengantar penumpang ke Pasar Wagete, Distrik Tigi. Tiba-tiba seseorang menyerangnya dengan membacok bagian punggungnya dengan senjata tajam. Kejadian tersebut menyebabkan korban luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Saat ini korban masih dalam perawatan medis. Jumlah pelaku 3 orang dan diduga merupakan anggota KKB. Saat ini aparat tengah mengejar para pelaku. Bentrokan antar kelompok warga kembali terjadi di Jembatan Gantung Kali Baliem, Kabupaten Jayawijaya. Konflik ini melibatkan warga Lanijaya dan warga Wamena yang bermukim di wilayah Muara antara Kali Uwe dan Kali Baliem. Konflik ini dipicu oleh kasus pembunuhan yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Pihak keluarga korban yang tidak menemukan pelaku langsung mencurigai kelompok dari wilayah Kali Baliem sebelah sebagai pihak yang bertanggung jawab. Kecurigaan ini memicu aksi penyerangan balasan yang berlangsung di sekitar jembatan gantung tersebut. Bentrokan itu berlangsung singkat, namun cukup memanas. Beberapa warga mengalami luka parah akibat penggunaan senjata tradisional seperti panah, tombak, dan parang.
Banjir setinggi dada orang dewasa melanda jalan poros Trans Papua di distrik Muting, Kabupaten Merauke. Banjir merendam jalan sepanjang 3 km yang berada tepat di kawasan perbatasan Republik Indonesia, Papua Nugini. Satu mobil nyaris terseret arus deras banjir ke aliran Sungai Kumbe setelah nekat melintasi genangan banjir. Beruntung pengendara berhasil diselamatkan oleh warga dibantu aparat setempat. Tingginya curah hujan yang terjadi menyebabkan Sungai Kumbe meluap dan tak mampu menampung volume air yang besar hingga menyebabkan banjir. Meski jalur ini terendam, tidak ada permukiman warga yang terdampak langsung karena kawasan tersebut merupakan jalur lintas tanpa permukiman. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.